Oke, pensiunan judi ya, welcome back. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan. Oke, ini build yang saya share di grup ya kemarin untuk Europa League. Di sini saya bermain di SC Freiburg, pur 3/4, skornya 2-0 kita menang yang menghadapi FC Utrecht. Dan yang kedua di sini ada Feyenoord, di sini menghadapi Panathinaikos, saya ambil win, skor 3-1 kita menang. Dan yang ketiga di sini ada Olympique Lyon, saya ambil win, skor 2-0 menghadapi Basel. Dan yang keempat ada Celtic, saya ambil 3/4 menghadapi SK Sturm Graz, skornya 2-1. Di sini kita WH ya, menang setengah. Jadi di sini kita CP meskipun ada WH 1 ya. Dan untuk kalian yang mau join grup bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar. Dan tetap utamakan prediksi dan feeling kalian masing-masing. Dan ini ada 4 pertandingan yang mungkin yang selain akan saya bahas di video YouTube nanti ya. Saya ambil Sydney FC pur 3/4 menghadapi Central Coast Mariners. Dan yang kedua di sini ada AC Monza menghadapi Reggiana, saya ambil Monza pur 3/4. Dan yang ketiga ada Middlesbrough, saya ambil setengah menghadapi Wrexham United. Dan yang keempat ada Trabzonspor, saya ambil win. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk kalian ya. Untuk kedua tim ini saya paling yakin di Sydney dan Monza ya. Untuk Middlesbrough dan Trabzonspor ya gak terlalu yakin, tapi optimis saja di sini ya. Dan untuk hari ini sudah saya siapkan ada 3 pertandingan yang akan saya bahas. Dan untuk kalian yang mau nanya prediksi lainnya bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Adalah dari lanjutan Liga Inggris, ada Chelsea akan menghadapi Sunderland. Pasarnya di sini 1/4, 1,5 dan 3/4. Over undernya 2,3/4, 2,5, 3 dan 2/4. Nilainya 1,43 untuk Chelsea ya, sementara untuk Sunderland 6,98 dan draw-nya 4,58. Kalau kita berpatokan di nilai win away-nya 6,98, artinya di sini Chelsea menang di pasaran 1, tapi ya pasaran utamanya di sini 1/4 ya. Dan draw-nya 4,58. Kalau kita tahan 1 di sini odds tinggi ya, 2,23. Jadi feelingku di sini kemungkinan akan cukup sulit untuk ditahan. Jadi feelingku juga Sunderland mungkin akan mencetak gol juga ya, dan skor akan over, tapi harus hati-hati di sini ya. 2,5-nya kalau kita ambil under, oddsnya 2,09, odds rendah. Tapi optimisnya di sini 2,3/4, 2,5, 3 dan ditutup pasaran 2/4. Jadi lebih ke pasaran over ya. Dan kalau kita lihat di nilai win away-nya di sini 6,98 untuk Sunderland. Artinya di sini Chelsea menang di pasaran 1. Dan kalau kita tahan 1 juga oddsnya tinggi ya. Ini sangat sulit untuk ditahan, dan ada 1,5 dan ditutup pasaran 3/4. Jadi di sini saya sangat optimis ya untuk bermain di Chelsea. Berdasarkan nilai win away untuk Sunderland 6,98, saya ambil Chelsea pur 3/4. Atau kalian bisa ambil pur 1 ya dengan odds 1,70. Sementara untuk over undernya di sini sebenarnya saya nggak terlalu yakin ya, tapi saya optimis di susunan over undernya di sini ya. 2,3/4, 2,5, 3 dan ditutup pasaran 2/4. Kalau nanti 2/4-nya di sini jadi 3/4, mendingan kalian ambil under saja ya. Tapi kalau masih 2/4, kalian bisa ambil over 2,5 untuk opsinya. Dan untuk handicapnya saya ambil Chelsea pur 1 atau 3/4. Feelingku di sini Chelsea tidak akan seri atau kalah untuk laga nanti malam. Selanjutnya di sini ada Newcastle United akan menghadapi Fulham. Pasarnya 1, 3/4, 1/4 dan setengah. Nilai winnya 1,59, nilai win away-nya 5,98 dan draw-nya 3,93. Over undernya 2,5, 2,3/4, 2/4 dan ditutup pasaran 3. Oddsnya pasarannya 1 di sini ya, dan 3/4. Nilai win away-nya 5,68, melampaui 5,50 di sini ya. Untuk Fulham, artinya di sini Newcastle menang di pasaran 3/4. Dan tapi bursa utamanya di sini 1 ya.
dan draw-nya 393 cukup rendah untuk pasaran 1. Nilai win home-nya 1.56 cukup 59 cukup mengunci ya di sini ya. Dan saya optimisnya di sini nilai win away-nya 568. Jadi bisa dikatakan di sini Newcastle menang di pasaran 3/4 ya. Jadi untuk handicapnya saya optimis di sini untuk bermain di Newcastle United war 3/4 dengan odds 1.78. Sementara untuk over undernya di sini 2,5-nya lebih ke pasaran under ya 1.86 dan 2/3/4-nya odds tinggi 2.19 ngepres ya, dan 2/4 dan itu pasaran 3. Ya mungkin jika pun over akan cukup sulit untuk lebih dari 3 gol. Estimasiku sih di sini 1-0 atau mungkin 2-1 ya dimenangkan oleh Newcastle kalau kita berpatokan berdasarkan nilai win away-nya 568. Jadi saya akan ambil Newcastle pur 3/4 dengan odds 1.78. Sementara untuk over undernya saranku untuk bermain di over 2,5. Kita ke pertandingan terakhir. Di sini ada Coventry ya, akan menghadapi Watford. Nilai winnya 1.47, win away-nya 5.88 dan draw-nya 4.23. Odds satunya sih di sini lebih ke Coventry ya. Ini pasarannya sangat dominan lebih ke tuan rumah keseluruhan. Dari odds satunya 178, 1/4-nya 207 dan 3/4. Jadi di sini kalian untuk over undernya skip aja ya. Meskipun odds over undernya sangat murah di sini ya. Untuk bursanya 2/3/4, 3 dan 2,5-nya. Dan nilai win away-nya 588. Di sini Coventry menang di pasaran 3/4. Dan kebetulan di sini juga Coventry berada di peringkat 1 ya. Jadi saya optimis di sini untuk bermain di Coventry ya berdasarkan nilai win away-nya 5.88 dan untuk odds-nya di sini juga sangat dominan lebih ke tuan rumah. 1.78, 1/4-nya 207 cantik sekali di sini dan 3/4. Dan nilai draw-nya 423 cukup tinggi untuk pasaran 1 ya. Ketimbang untuk Newcastle ini 393, di sini 423. Jadi besar kemungkinan untuk skor imbang itu sangat berat ya. Jadi saya akan ambil Coventry pur 3/4 dengan odds 1.59 atau bisa pur 1 dengan odds 1.78. Untuk over undernya saya skip ya. Dan ini kalian bisa gabungkan dengan tambahkan dua tim ini ya. Kalian bisa tambahkan Sydney FC atau Monza untuk prediksi tadi ya, agar oddsnya nggak terlalu kecil ya. Oke, dan tetap utamakan prediksi dan feeling kalian masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan referensi untuk kalian yang belum mempunyai prediksi untuk nanti malam. Dan jangan lupa di subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ya. Sekian dan terima kasih. Salam Cepi dan sampai jumpa di versi